Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas 3 kisah kesaktian Karomah Gus Maksum Lirboyo. Kesaktian Karomah seakan sudah melekat pada sosok Gus Maksum Lirboyo. Sejumlah kisah kesaktian Karomah yang dimiliki Gus Maksum Lirboyo sudah banyak sekali dikisahkan. Berikut ini 3 kisah kesaktian Karomah Gus Maksum Lirboyo. 1. Obati pemuda pemabuk dengan surat. Suatu kisah. Gus Maksum Lirboyo pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya. Tamu tersebut mengeluhkan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, dia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Akan tetapi yang diharapkan tamu itu tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, namun dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Setelah surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya, kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu berkat karomah surat Gus Maksum Lirboyo. 2. Bocorkan puluhan ban motor dengan sekali tunjuk. Kelebihan atau karomah lainnya dari Gus Maksum adalah saat masih menjadi partai yang sering bentrok dengan massa LDII, dulu bernama Darul Hadid. Suatu ketika, massa LDII atau yang dulu underbownya Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo. Saat mereka melakukan konvoi, kebetulan saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika konvoi itu sampai depan rumah Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik itu, secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi dengan serta-merta. Seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena baninya bocor, rombongan konvoi itu tak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan menggendong kendaraannya masing-masing. 3. Tak mempan dibacok. Kelebihan atau karomah lain Gus Maksum juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu, tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun. Hanya saja pakaian yang dipakai robek karena kena tikam. Konon, pakaian itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.